Teman-teman, sihir terjadi karena hasad, karena iri, karena dengki. Maka terjadilah sihir. Misalnya seseorang sukses, dia punya kawan, ya, sukses kawannya, maka timbullah dia iri. Ya, kenapa dia sukses? Kenapa dia kaya? Kenapa kok enggak aku yang sukses? Timbul rasa iri, ya. Kemudian dengki, maka dia pergi kepada seorang dukun, minta bantuan kepada dukun agar supaya orang tersebut sakit-sakitan. Tujuannya biar habis hartanya, kekayaannya. Kalau dia punya usaha, bagaimana usahanya tidak laku, supaya tumpul. Begitulah hasad, maka terjadilah sihir, teman-teman. Nah, makanya sihir itu terjadi karena satu profesi atau satu keadaan, satu derajat, sama-sama derajatnya sama. Misalnya tukang becak sama tukang becak, dia akan terjadi iri-irian. Ya, becak yang satu laris, banyak penumpangnya, yang satu tak laku atau satu-satu karena mungkin dia agak sombong, agak kasar dengan penumpangnya, ditandai orang, ya. Akhirnya orang nggak mau naik becak dia. Nah, tengoknya kawannya laris, mungkin kawannya karena ramah, pandai berdialog, pandai mengajak penumpang supaya penumpang mau naik sama dia karena dia ramah. Akhirnya iri nih, tukang becak yang satu ini iri. Kenapa dia aja yang narik? Kenapa kok nggak aku? Aku dari tadi satu harian belum nari-nari. Terjadi hasad. Ya, ini termasuk hasad. Kemudian pedagang, ya, tukang bakso sama tukang bakso, dia akan iri-irian. Tetangga dia juga akan iri-irian. Kenapa dia bisa beli mobil baru? Kenapa dia yang kaya? Kenapa tidak aku? Nah, ini ya. Terakhir dia pergi ke dukun, minta bantuan supaya orang tadi atau tetangga tadi sakit, atau kalau dia punya usaha biar tumpur. Nah, begitulah hasad itu akan terjadi, ya, teman-teman. Begitu juga di kantor, S1 dengan S1 itu iri-irian. Kenapa dia yang punya jabatan itu? Kenapa enggak saya? Nanti S2 sama S2, ya. Atau eselonnya sama, pangkatnya sama, tapi kenapa dia jadi kepala? Kenapa tidak aku? Nah, seperti itu, ya. Nah, ini juga hasad, ya, dikarenakan hasad. Terakhir dia pergi ke dukun, bagaimana supaya menjatuhkan lawannya atau orang yang dihasati itu. Maka sihir itu akan terjadi, teman-teman, ya, hasad. Oleh karena itu, sifat hasad itu sifat iblis, ya, teman-teman. Buruk sekali sifat hasad itu. Sifat iblis, laknatullah. Kenapa iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam? Padahal Allah perintahkan agar sujud kepada Nabi Adam. Karena dia hasad. Kenapa aku sujud sama dia? Apa sih hebatnya dia? Sementara aku lebih duluan diciptakan. Sementara aku diciptakan dari api, ya. Nah, dia diciptakan dari tanah. Karena hasad, maka tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Nah, sementara Nabi Adam alaihissalam ini makhluk yang sangat mulia, yang Allah agungkan. Allah ciptakan dengan tangannya sendiri, ya. Itu dari tanah, ya, dari tanah kita diciptakan. Makanya iblis laknatullah iri, hasad kepada Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam diangkat Allah sebagai khalifah di atas muka bumi. Dia iri karena dia lebih duluan diciptakan daripada Nabi Adam atau manusia. Jadi semua itu karena hasad. Habil dan Qabil bunuh-bunuhan karena apa? Karena hasad. Ya, karena hasad. Dan inilah pembunuhan yang terjadi pertama sekali di dunia, Habil dan Qabil, ya, karena hasad. Nah, kenapa kok dia? Kenapa kok nggak aku? Kenapa kok sama dia? Kenapa nggak sama aku? Seperti itu.
Itulah apa namanya sihir ya teman-teman. Oleh karena itu teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jelas ya sihir itu nyata, sihir itu ada. Sihir itu bisa memisahkan suami istri, sihir itu bisa untuk usaha orang, sihir itu bisa orang berjalan di atas air, sihir itu orang bisa terbang di atas langit dipegang pinggang, ya. Tahan bacok, tahan tetak itu sihir ya teman-teman ya. Sihir itu nyata, sihir itu bisa nyantet orang, bikin sakit atau guna-guna. Yang jelas kita dikasih solusi sama Allah atau jalan keluarnya agar tidak mudah kena sihir ya. Apa itu tangkalnya, penangkalnya? Penangkalnya pertama, Anda sering baca Al-Quran, terutama surah Al-Baqarah, karena Nabi yang menjamin apabila di rumah dibacakan surah Al-Baqarah maka setan-setan atau sihir akan mental, akan lari setan-setan dari rumah ya. Nah, kemudian zikir pagi, zikir petangnya dirutinkan ya, insya Allah Allah lindungi kita. Kemudian setiap mau tidur baca ayat kursi, Al-Ikhlas, apalah, Anas, tiup telapak tangannya, sapukan seluruh badannya ya, belakang sedapat-dapatnya. Rutinkan setiap malam, setiap mau tidur ya. Lebih sempurna Anda berwudu dulu, bersuci ya. Kemudian mendatangi tempat tidur, dikibas-kibas tempat tidurnya, bacaannya a'udzubika kalimatil tammati min syarri ma khalaq. Baru angkat kedua telapak tangan, baca ayat kursi, Al-Ikhlas, apalah, Anas, tiup telapak tangannya, sapukan seluruh tubuh ya. Kemudian masuk kamar mandi, keluar mandi, baca doanya. Makan minum di mana aja baca bismillah, masuk rumah keluar rumah ucap salam ya. Ini kalau dirutinkan masya Allah tabarakallah ya, ini benteng yang luar biasa teman-teman. Jadi sihir itu tidak ada apa-apanya ya sebenarnya. Walaupun sihir itu bisa nyantet orang ya kan, bisa memisah suami istri, tiba-tiba benci, cerai, tapi sihir itu pada hakikatnya kalau ditangkal dengan cara-cara sunnah Rasulullah maka dia akan lemah ya, tidak akan berdaya. Demikian teman-teman, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Barakallahu fikum.